dilakukan putranya tepat depan matanya. Terlihat putra durhaka yang sedang saat seorang wanita masih sibuk. Kim Taeyong, baik Taeyong maupun Yeon ketika tersentang saat mendengar bisikan nyaring di belakang sana. Taeyong melebarkan matanya tak percaya melihat ibunya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan membunuh. Apa yang Oma lakukan di sini? Tanya Taeyong menatap lekat ibunya, tangannya menggerak-gerakkan gigi. Taeyong bisa merasakan dengan jelas jika gadis di belakang tubuhnya terlihat ketakutan karena teriakan ibunya. Kim dilanda kemurkaan. Dengan langkah tegas, wanita berbaya itu langsung masuk ke dalam ruangan Taeyong tanpa mengurangi tatapan tajam dari matanya. Oma, aku tidak sedang bermain dengan dia, kekasihku. Sesaat keadaan hening, Ianya sadar tadi bersembunyi di belakang tubuh Taeyong mematung, sedangkan Luka yang sedari tadi berdiri di ambang pintu pun juga dibuat terkejut dengan penuturan Taeyong. Kekasih, Taeyong tidak sedang bercanda. Yakin dia mendengar ucapan putranya membuatnya teringat pada kejadian tempo hari saat putranya mengenalkan seorang gadis cantik pada mereka di pertemuan khusus dengan keluarga Park. Tidak, lebih baik sekarang Oma pulang. Kau mengusir Oma? Iya, jadi sekarang lebih baik Oma pulang, ujarnya datar. Taeyong melirik Kai yang masih berdiri di ambang pintu, menatap pria itu tajam. Jika saja Kai becus untuk menghentikan mak lampir ini agar tidak ke ruangannya, mungkin saja sekarang Taeyong telah berhasil mengeluarkannya. Oma tidak akan pergi sebelum kau memperlihatkan wanita di belakangmu itu, tegasnya, dan dengan gerakan cepat. Entah bagaimana wanita berbeda itu berhasil menarik Ian ke depan. Ian tertentang saat tangannya tarik paksa, tubuhnya semakin bergetar tatkala matanya bertemu dengan manik indah wanita yang kini menatapnya menelisik. Bahkan tidak jauh lebih cantik dengan penampakan sederhananya. Ini ya kasihmu, Kim Taeyong. Taeyong berdam kembali menarik tubuh Ian memeluk posisi pinggang ramping menjauhkan dari ibunya. Kim yang melihat tingkah putranya tanpa sadar mengelum senyap. Jika memang gadis itu adalah kekasih putranya itu, harinya dia akan segera mendapatkan calon menantu dan putranya akan segera menikah, melepaskan masa lajangnya. Taeyong mengangguk pria itu mengalihkan intensinya pada ibunya yang menatapnya dengan senyum lebar. Apa maksud Oma? Aku tidak akan menikah, ujarnya cepat. Dari dulu, Taeyong tidak mau terikat dalam sebuah hubungan. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan bebas. Juga dari dulu, Taeyong tak pernah ingin menikah. Ia tidak mempercayai cinta dan bahkan hal itu masih samar. Sedangkan Nyonya Kim yang mendengar perkataan sang putra seketika menjatuhkan rahangnya. Setelah semua yang terjadi, kau tidak akan menikah. Oma, kenapa kau kesal? Aku hanya tidak menikah. Aku tetap akan memberikan waris jika memang itu yang kau takutkan, bicaranya pelan. Ya, jika memang Oma begitu menginginkan
seorang cucu, anak sialan, jangan pernah berpikir untuk memberikanku cucu sebelum kau menikah. Teriaknya Hakim membuat Yan tersentak. Taeyong memutar bola matanya malas, tangannya mengusap lembut pinggang Yan yang merasa tubuh gadis itu yang sedikit bergetar. Jangan takut, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu selama ada aku di sini, ujar Taeyong mengucap singkat. Suara Yan sebelum kembali memfokuskan diri menatap sang ibu. Taeyong mengangguk cepat, menatap sang ibu dengan wajah yakinnya. Nyonya Kim menawas matanya melirik Yan yang hanya terdiam. Kau Yan? Yan tersentak, matanya menatap takut-takut menatap Parubaya di depannya. Ya Nyonya, saya Chong Yan. Jangan takut padaku, aku bukan orang jahat. Nyonya Kim tersenyum ramah, berusaha membuat gadis di depannya agar menghilangkan sedikit tatapan takutnya, dan benar saja Yan yang senyum lebar di wajah Nyonya Kim perlahan mengurangi rasa takutnya. Diam kau Kim, Taeyong, mama tidak bicara denganmu. Taeyong mendengus namun semakin mengeratkan tangannya di pinggang Yan. Katakan padaku, apakah benar-benar kekasih putraku, Taeyong? Taeyong Kim menatap lekat Yan. Yan yang mendengar itu diam lalu menganggukkan kepalanya pelan, membuat Taeyong yang melihat itu menarik senyum tipis. Mama berhenti bertanya, saya memang sudah sering tidur dengan bosnya, ujarnya polos lalu tersenyum lebar. Taeyong syok, sedangkan Nyonya Kim melotot menatap putrinya tak percaya. Kim Taeyong, teriaknya Kim yang melihat membuat Yan kaget. Baru saja dia tidak takut, tapi mendengar wanita Parubaya itu berteriak keras membuatnya lagi-lagi takut. Maka kenapa kau tidak mengerti? Apa yang aku tidak mengerti? Kau tidak mau menikahi kekasihmu setelah kau menidurinya. Kau mau potong. Terlihat Yan tergigit ringan, tidak hanya Yan, Kai yang masih berdiri di ambang pintu juga tidak tertawa. Dia menatapnya tajam, membuat Kai langsung menutup mulutnya, memandang sekitar seolah tidak ada yang terjadi. Kau benar-benar tidak ingin menikahi Yan, kan? Taeyong yakin dengan nada sinis. Kalau begitu aku akan menikahi gadis cantik ini dengan Kai. Lalu saja perkataan Yakin berhasil membuat Taeyong dan Kai syok di tempat. Yan yang masih tak paham apapun hanya mengerjapkan matanya perlahan, berusaha memahami apa yang wanita Parubaya itu katakan hingga tidak berapa lama kemudian terlihat semburat merah di wajah cantik Yan. Itu saya, tidak, itu tidak boleh, potong Taeyong cepat. Taeyong menatap tajam Yan sebelum beralih menatap ibunya. Dia kekasihku, kenapa tiba-tiba harus menikah dengan Kai? Oma tidak waras. Kata-kata menolak sang ibu dan ancaman yang jelas ibunya mengatakan membuat Taeyong mengeraskan rahangnya. Ini sungguh sangat keterlaluan. Tidak mengherankan jika Taeyong memang sangat membenci ibunya. Wanita itu banyak mengatur dan selalu mengantainya dengan kata-kata tak tahu malu. Oma berhenti mencampur urusan pribadiku dengan pergilah dari sini. Oma membuatku kesal. Jujur saja saat ini wajah buruk.
Mama, aku mohon, perjelas lagi aku bicara baik padamu, ujar Taeyong menahan emosi yang tiba-tiba saja meluap. Sadar atau tidak, dia mulai tak bisa mengendalikan rasa kesesalan saat Yamino tidak tahu malu. Pilihan hanya dua, menikah dengan Yan atau Yan yang akan menikahi Kai. Umat sudah cukup memberi waktu untuk bermain-main. Kini Taeyong kepikir setelah mengetahui bahwa kau memiliki kekasih, Oma akan tinggal diam. Taeyong benar-benar berfrustasi. Berbicara dengan ibunya yang tidak waras ini membuatnya kesal setengah mati. Maksudnya bagaimana bisa ibunya menyuruh Taeyong menikah dengan Yan saat dia bahkan tidak ingin menikah dan tidak mencintai gadis itu. Perasaannya kepada Yan hanya sekedar menyukai gadis itu saja. Taeyong menyukai gadis itu karena dia merasa sesuatu yang berbeda setiap melakukan kontak fisik dengan gadis itu, dan bukan berarti ini memiliki perasaan khusus. Lagi pula sang Taeyong mengatakan Yan sebagai kekasihnya agar dirinya terhindar dari segala macam perjodohannya. Sang ibu yang terus-terusan menyuruhnya menikah. Secantik apa yang kau lakukan? Tanya Yan kebingungan saat atasnya itu dengan paksa bergerak secara paksa. Yan bingung dengan kejadian di mana ibu dari atasnya itu berkunjung ke ruangan pria itu tadi. Taeyong jadi semakin menakutkan. Pria itu terus-terusan memarahi karyawannya bersuara keras, membuat Yan yang mendengarnya dibuat ketakutan. Bos, kenapa kau merobek bajuku? Dari Yan pelan. Ia takut, tentu saja atasnya itu terlihat berbeda. Yang terlihat sangat menakutkan sekarang. Taeyong tak mau beresapnya. Yan katakan dia mendorong paksa tubuh mungil itu di sofa ruang tengahnya dan dengan tak sabaran. Yan diam, tidak mengatakan apapun. Tubuhnya sangat lemas dan sakit. Yang tadi itu adalah permainan yang sangat menyakitkan. Aku menyakitimu, apa itu sakit? Tanyanya pelan. Yan mengangguk menatap belakang atap kamar atas saja. Jangan yang tadi itu menyakitkan. Saya tidak suka. Darinya pelan. Dia lupa dengan perlakuan Yan seperti lurus saat gadis polos itu tidak terbiasa dengan gaya permainan kasar seperti ini. Dia terbiasa melakukan gaya yang normal dengan Yan, dan pasti gadis itu terkejut saat dirinya melakukannya seperti ini. Mengacup kening Yan lama, Taeyong kembali berbisik, maafkan aku, tadi aku melakukannya karena terbawa emosi. Yan diam dan menjawab apapun. Matanya melirik jam mewah yang tertempel di atas dinding. Ini pukul 9 malam dan dia teringat tentang Sunji, opanya. Saat ini hubungan mereka sedang tidak baik, dan dengan dirinya yang kembali pergi tanpa kabar seperti ini pasti membuat opanya itu khawatir, dan ia tidak mau jika opanya itu semakin marah padanya. Namun tetap saja rasanya tidak berani mengatakan apapun, mengingat betapa kasarnya perlakuan atasannya itu padanya beberapa saat yang lalu. Dalam hati, dia merinding saat melihat bekas lebam dan cambuk yang tadi dia berikan menghiasi tubuh Yan. Ini mengerikan dan pasti sangat sakit. Taeyong bergumam pelan, maafkan aku, ini pasti sangat sakit. Yan tidak menjawab apapun, hanya melakukan kepalanya pelan hingga pada akhirnya Taeyong membawa Yan ke dalam kamar mandi. Tidak
Melaka pasti lelah, ujarnya pelan menarik tubuh Ian ke dalam pelukannya. Ian diam di dalam pelukan atasnya itu sama sekali. Dia menutup matanya, meskipun pada dasarnya Ian tidak takut sama sekali. Bertahan posisi seperti itu cukup lama hingga suara dengkuran halus terdengar lambat Ian membuka matanya. Dia mulai nafas pelan memindahkan tulangan besar atasnya itu dari perutnya lalu turun dari ranjang besar atasnya itu. Ian beringis dalam hati melihat kakinya yang tergeletak mengenaskan keadaan tak utuh lagi karena hati merobeknya dengan kasar meriksa ponselnya. Ian menghela nafas saat melihat ada begitu banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari Sungja dan sang bibi yang menanyakan keberadaannya. Ian terus berjalan dalam diam hingga suara klakson mobil di sampingnya membuatnya menoleh. Ian menyitkan dahinya pelan saat melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di sampingnya dengan kaca mobil yang dibuka lambat. Pandangannya seketika menjorus pada sosok pria duduk di dalam sana. Apa yang kau lakukan berjalan sendirian di malam hari seperti ini? Ian terdiam menatapnya itu sejenak. Itu saya mau pulang. Kau mau pulang kemana? Yang terdiam masih berdiri mematung menatap mobil di sampingnya. Dia tidak mengenal siapa pria yang tiba-tiba mengajaknya bicara. Melihat dia yang hanya mematung tempat membuat pria itu turun dari mobilnya berjalan mendekat. Ia tertegun mati menatap dekat pria di depannya. Tubuh tinggi tegap dan wajah tampan dan kulit seksinya sehingga sorot mata tajam namun menggoda dan senyum manis yang membuat siapa saja bisa terpesona berhasil membuat Ian kagum. Kenapa kau berjalan sendirian di sini? Tanyanya. Pasalnya tempat ini adalah kawasan elit dan sangat jarang ada pejalan kaki sama yang tinggal di sini menggunakan kendaraan pribadi. Dan tentu saja itu bilang melihat seorang gadis berjalan seorang diri menggunakan hoodie kebesaran serta celana pendek yang hanya menutupi sedikit paha. Itu sayang, baru saja pulang dari salah satu rumah di sini. Kaki berjalan, tanya Ian diangguk Ian. Siapa namamu? Pria itu mengangguk menjulurkan tangannya dengan senyum ramah yang terpancar di wajah tampannya. Kalau begitu perkenalkan namaku Kim Mingyu. Ian terdiam, tangannya menerima uluran tangan pria tampan di depannya membuat pria bernama Mingyu itu tersenyum manis. Ian diam, matanya menatap ke depan seolah memikirkan sesuatu. Membuat Mingyu kembali menunjukkan kau tak perlu takut. Hanya berniat membantumu, aku tak berniat melakukan sesuatu yang jahat. Ian mengerjak kepalanya menggeleng cepat. Bukan seperti itu. Minggu tertawa kecil. Jadi bagaimana kau mau aku antar? Ian terdiam hanya menatap Minggu lama. Tentu saja boleh. Ian tersenyum lebar. Rambut Minggu terdaun sejenak, namun dengan cepat pria bersikap seperti biasa mempersilakan Ian masuk ke dalam mobilnya.